Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sobat Bangkalsel yang hari ini di siang hari ini sama-sama untuk melakukan i'tikaf ba'da zuhur, sama-sama untuk mengikuti kajian Islam ba'da zuhur yang insya Allah kita akan semua diberikan pahala i'tikaf di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu juga kami ucapkan selamat datang kepada para sobat Bangkalsel yang saat ini juga langsung menonton di live YouTube Bangkalsel. Semoga kita semua juga mendapatkan manfaat dari kajian Islam ba'da zuhur ini. Baik hadirin sekalian, tentunya di siang hari ini kita akan membahas tema mengenai persiapan menyambut Lailatul Qadar, yang dimana pada hari ini juga sudah kita ketahui bahwa kita sudah masuki di 20 Ramadan. Artinya di malam hari ini yaitu malam 21 Ramadan, sebagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar salah satu riwayatnya ada di malam ganjil di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Baik hadirin sekalian, tentunya di siang hari ini juga ada penceramah bersama saya saat ini. Langsung saja akan saya perkenalkan, yaitu penceramah kita di siang hari Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansari AZMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik Ustadz. Baik, alhamdulillah. 20 Ramadan berarti kita sisa 10 hari lagi Ustadz ya di bulan suci Ramadan. Kira-kira Ustadz apa Ustadz yang bisa kita simpulkan selama 20 hari yang sudah kita lewati ini, dan bagaimana juga nih Ustadz cara kita memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang sangat populer ya di dalam bulan Ramadan, yang sangat populer di kalangan masyarakat kita, yang membagi bulan Ramadan itu menjadi 3. Syahrul Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu awalnya rahmat, artinya penuh dengan cinta dan kasih sayang Allah. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, 11 sampai 20 pada fase kedua itu disebut dengan maghfirah, artinya ampunan ya. Allah memberikan ampunan total kepada siapapun yang berbuat sebanyak apapun dosanya, asal dia mau bertobat pada Allah, Tuhan akan ampuni. Nah pada fase ketiga mulai besok, bukan besok sih, malam ini ya, malam ini nanti, karena perpindahan waktu dalam Islam itu menggunakan kalender qamariyah bukan samsiyah. Qamariyah itu artinya bulan, edar bulan. Kalau Masehi itu menggunakan edar matahari, disebut samsiah. Kalau edar matahari awal hari itu dimulai jam 00. Kalau yang qamariyah itu dimulai setelah tenggelam matahari sore hari atau waktu maghrib. Jadi nanti maghrib kita udah masuk malam 21. Nah ini dikatakan itqun minan nar, pembebasan diri dari api neraka. Artinya selama 10 hari terakhir ini Allah sudah mempersiapkan untuk hamba-hambanya peluang besar untuk tidak akan mendapatkan azab di dalam api neraka. Karena itulah maka Nabi memanfaatkan 10 hari terakhir itu dengan ibadat mahdhah ya, ritual, itu lebih dibandingkan dari bulan Ramadan awal dan tengah, bahkan apalagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nabi itu diistilahkan sebagai mengikat tali sarungnya gitu sampai gitu kan istilahnya itu, karena full dengan ibadat pada Allah. Kenapa? Karena ini malam pembebasan. Dan yang menarik, salah satu di antara malam akhir ini insya Allah ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, dan walaupun sebenarnya Allah memberikan kesempatan berlailatul qadar itu sebulan, sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, tetapi Nabi memberitahukan
bahwa carilah bulan Ramadan itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Karena itulah maka pada umumnya, ini harus kita catat dulu, pada umumnya Lailatul Qadar itu nanti akan ada pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti malam 21, 23, 25, 27 atau 29. Ini sengaja memang dirahasiakan supaya umat Islam itu 10 hari terakhir ini perhatiannya fokus kepada ibadat. Karena ini kita menjelang hari-hari akhir di bulan suci Ramadan. Dan balasannya luar biasa. Itqun minan nar adalah pembebasan dari api neraka. Bapak-bapak dan ibu, kalau saya pribadilah memaknai itqun minan nar, pembebasan dari api neraka itu bukan semata-mata setelah kita wafat, kita dihisab, kemudian kita ditentukan tempatnya apakah surga atau neraka. Kalau saya memaknainya selalu berdimensi dua, duniawi dan ukhrawi. Kalau kita bebas dari api neraka bukan hanya di akhirat tapi di dunia pun juga akan merasakan. Neraka itu artinya tempat penderitaan. Neraka itu tempat kesedihan. Neraka itu tempat azab sebagai balasan kepada orang yang durhaka, orang jahat, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah dan orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini penderitaan, maka derita itu pun dirasakan di dunia dalam bentuk ketidaktenangan dalam hidup, selalu ada masalah dalam hidup, selalu ada persoalan-persoalan yang muncul. Di tengah-tengah orang tertawa kita malah menderita, di tengah-tengah orang bergembira misalnya kita justru bersedih hati. Ada saja musibah, ada saja bala bencana. Itu indikator-indikator bahwa sebenarnya neraka di dunia pun juga sudah ada isyaratnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka kesempatan 10 hari terakhir tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan bebas daripada siksa neraka di akhirat nanti, tapi juga bebas dari segala penderitaan hidup yang ada di dunia. Kalau kita bisa memanfaatkan Idul Fitr, begitu kita nanti beridul fitr kembali kepada fitrah, maka jiwa kita tentram, aman, damai, hiruk pikuk apapun kehidupan seputar kita tetap merasa dalam ketenangan, keteraman dan kedamaian. Mungkin itu yang perlu. Karena itu maka diajarkan istilah 10 hari terakhir ini dengan amalia-amalia, ibadat-ibadat yang bernuansa keagamaan yang tinggi, lebih dibanding dari hari-hari yang lain. Jadi ada plusnya gitu. Baik Ustadz. Nah, kalau kita berbicara mengenai Lailatul Qadar ini Ustadz ya, kan Lailatul Qadar ini sudah dijelaskan di surah Al-Qadar Ustadz ya. Allah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ini adalah di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Ustadz ya. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai Lailatul Qadar, ada banyak riwayat nih Ustadz tentang turunnya ini, diturunkan apakah memang di malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau full 10 hari Ramadan atau ketika juga nuzul Quran Ustadz. Nah, kira-kira dari ketiga pendapat ini mana yang lebih kuat atau yang lebih masyhur Ustadz? Sebelum ke sana ada penegasan sedikit dulu ya, bahwa Lailatul Qadar itu hadiah Allah kepada khusus orang beriman umatnya Nabi Muhammad. Itu catatan kecilnya dulu sebelum masuk sana. Jadi artinya Lailatul Qadar itu belum pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Apakah umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi siapa aja. Ini hanya khusus umat Nabi Muhammad sebagai wujud daripada penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu kata Allah, wahai orang-orang beriman, khaira ummatin, umat yang paling baik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada sekian banyak kaum ya, sekian banyak umat. Ternyata Allah memberikan penegasan eksplisit di dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 100 kalau tidak salah ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu umat yang paling baik. Allah yang ngakui bahwa umat Nabi Muhammad umat yang paling baik. Lalu timbul pertanyaan, kalau dikatakan umat yang paling baik, ada beberapa indikator yang tidak mendukung. Ini bahasa kita, mungkinnya bahasa saya nih, yang tidak mendukung.
Karena itu perlu penjelasan. Yang pertama, dari sudut usia, umat Nabi Muhammad ini lebih pendek dibanding usia umat terdahulu. Bayangkan Nabi Nuh itu 950 tahun. Berarti umat beliau juga seperti itu. Nabi Ibrahim 180 tahun. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Muhammad itu kisarannya 60 sampai 70. Umumnya lah, kalau ada lebih dari itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya 60 sampai 70, dan Nabi mengatakan itu kisaran umatku, umur usia umatku itu adalah sekitar 60 sampai 70. Andai kata umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Adam ya, di zaman Nabi Adam maksudnya, itu beramal 10% saja dari umur digunakan untuk amaliyah mereka sudah lebih besar dibanding 100% yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. 1000 tahun 10% itu berarti 100 tahun. Kita maksimalnya 70. Kalau ada lebih itu ya kekuasaan Allah lah, itu lebih itu. Jadi berarti ditinjau dari sudut ini pun umat Islam kalah gitu, kalah. Yang kedua, umat Islam itu diturunkan Allah di akhir zaman. Sedangkan yang terbaik itu biasanya di awal. Kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan terbaik padahal dia diturunkan Allah di akhir zaman? Itulah biasanya pertanyaan-pertanyaan muncul. Nah, menjawab pertanyaan ini kembali kepada yang ayat tadi. Allah menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Satu malam qadar itu nilainya lebih baik ya, seperti kemarin sudah kita bicarakan ini, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung dengan tahun 12 bulan setahun berarti 83 tahun. Artinya 83 tahun umat sebelumnya itu beramal siang malam penuh dengan ibadat, tetap lebih baik umat Islam yang hanya satu malam. Karena bacaannya redaksinya khairun, lebih baik. Sama-sama beramal, ini 83 tahun umat terdahulu, Sabtu malam umat Nabi Muhammad, tetap lebih baik umat Nabi Muhammad, asal waktunya persis malam qadar gitu. Sedangkan umur yang terakhir itu kan umat terakhir diturunkan itu mendekati hari kiamat. Seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam itu akan diambil rohnya oleh Allah. Dia meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak ada satupun yang lepas dari kematian. Mau tidak mau, senang tidak senang, tetap itu akan terjadi. Hanya waktunya saja yang belum tahu kita. Nah, ketika dia sudah meninggal dunia, dimasukkan dalam kubur, maka dia menunggu saat untuk persidangan. Istilah kita ya hisab itu persidangan di hadapan Allah, menentukan apakah tempat terakhir perjalanan hidupnya itu di surga atau neraka. Itu adalah hari kiamat. Maka semakin lama dalam kubur, semakin banyak persoalan di situ, semakin menderita. Jadi umat terdahulu itu lebih lama dalam kubur dibanding umat Nabi Muhammad, kecuali dia dalam keadaan bahagia, artinya kuburnya menjadi raudatun min riyadil jannah, kebun dari kebun surga. Tapi kalau kebetulan dia menderita, maka akan menderita dalam kurun waktu yang panjang. Umat Nabi Muhammad tidak lama, karena tidak lama setelah ini kiamat akan terjadi. Apakah Allah ganti dengan alam yang baru untuk manusia baru, itu urusannya Allah, kita nggak tahu itu. Nah, jadi itu. Nah, kita kembali ke Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar itu ada sebelum umat Nabi Muhammad? Jawabannya berarti belum. Yang kedua, kapan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar yang pasti terjadi itu adalah pada saat Al-Quran diturunkan. Kemarin udah kita ceritakan, Al-Quran diturunkan itu pada malam Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sejarah mencatat ternyata Lailatul Qadar pada saat malam Al-Quran diturunkan itu terjadi tanggal 17, malam 17 Ramadan. Riwayat yang kuat mengatakan 17 Ramadan, bukan akhir bulan Ramadannya. Catatannya waktu itu belum ada puasa ya. Belum ada kewajiban ibadah puasa bulan Ramadan, belum, karena puasa diwajibkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Tapi Allah menegaskan malam turunnya Quran itu adalah Lailatul Qadar. Jadi artinya yang kuat riwayatnya Lailatul Qadar itu terjadi yang pertama sekali adalah pada malam turunnya Al-Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan. Tapi kenapa tiba-tiba belakangan kita mengatakan malam-malam ganjil di bulan Ramadan itu yang Lailatul Qadar, padahal nyata-nyata Al-Quran diturunkan di malam Qadar itu tanggal 17. Itu keterangannya dari hadis-hadis Nabi SAW. Nabi sendiri menjelaskan, cari kata Nabi malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Nabi yang menyuruh. Hanya pada pada malam turun Al-Quran yang 17 Ramadan itu yang bukan di hari akhir. Setelahnya itu adalah di 10 hari yang terakhir, dan umumnya terjadi pada malam-malam ganjil. Jadi gitu anunya penjelasannya. Nah, Ustadz, mengenai malam Lailatul Qadar nih Ustadz, banyak orang juga menyebutkan itu bahwa ada tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar itu Ustadz. Seperti katanya itu pohon udara sejuk gitu Ustadz, atau pohon menjadi rindang. Nah, itu apakah memang sahih Ustadz atau seperti apa Ustadz? Memang adakah itu tanda-tanda seperti itu Ustadz? Ya, Nabi kan memberikan penjelasan, ada beberapa tanda itu. Ketika Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya sejahtera, damai sampai terbit fajar. Artinya semalam suntuk itu tidak ada gejolak. Maka Nabi memberikan penjelasan tanda-tanda malam itu Lailatul Qadar antara lain, pertama, udaranya sejuk dan nyaman, tidak panas dan tidak dingin. Bukan hanya satu malam, sampai besok hari matahari bersinar tapi tidak menyengat. Jadi kalau besok hari itu misalnya mendung atau hujan, atau besok harinya itu tiba-tiba matahari sangat panas, berarti malamnya bukan malam Qadar. Lailatul Qadar itu malamnya itu selalu terasa enak dan nyaman, karena tadi malaikat kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada turun semua ke muka bumi bersama dengan malaikat Jibril dengan urusan masing-masing. Tujuannya apa mereka datang? Mendoakan orang-orang yang taat pada Allah dan mengaminkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah. Makanya doa malam itu sangat dikabulkan. Nah, jadi ada tandanya antara lain yaitu. Jadi kalau kita pandang nanti malam ini 21, lihat di angkasa, kalau ternyata awan itu bersih ya, tidak mendung, tidak apalagi hujan, tidak hujan, kemudian langit itu bersih. Ketika kita keluar tidak terasa dingin tapi juga tidak terasa panas, sejuk mungkin lah pas ya, sejuk, rasa sejuk, meresap itu. Nah, itu berarti ada tanda-tanda di situ malam itu malam Qadar. Karena dengan Allah menyatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu malam kesejahteraan, malam kedamaian, malam kesejukan, maka kalau ada sesuatu yang meresahkan berarti bukan malam Qadar. Allah akan diamkan. Nah, kalau misalnya ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa ya orang pernah melihat Lailatul Qadar itu tandanya gini, seperti misalnya pohon-pohon seolah-olah sujud tunduk gitu, itu pengalaman individual, keterangan resminya nggak ada. Saya tidak menemukan, ya paling tidak saya tidak menemukan. Memang ada, saya mendengar cerita orang yang pernah jumpa Lailatul Qadar, dia melihat pohon kelapa misalnya asal tegak berdiri, di malam itu miring. Dan semuanya dia miring, udara berhembus supaya basah, enak dan sangat nyaman. Jadi dia melihat duka ke angkasa sana bersih. Langit itu tidak ada yang menghalangi, awan-awan pun juga kelihatan sangat bagus dan sangat indah. Suasananya sangat menyejukkan. Damai lah, damai. Makanya nanti salah satu hikmatnya malam Qadar itu adalah kedamaian dalam hati dan jiwa orang yang menemukannya gitu. Tapi itu nanti mungkin kita bicarakan dalam sesi tersendiri ya. Bagaimana kita menciptakan suasana damai, tenang, tentram dan sejuk hati sedamai malam Qadar. Maka hidup ini akan sangat indah apapun yang kita alami. Tidak ada persoalan-persoalan yang tidak bisa terselesaikan, dan selesai pasti happy ending gitu. Oke, baik. Baik Ustadz. Ini ketika turunnya malam Lailatul Qadar Ustadz, anggap misalnya malam ini Ustadz ya, karena kan ini kita sudah masuki di malam 21. Nah, anggap nih Ustadz, kira-kira Ustadz apa yang bisa Ustadz sampaikan atau Ustadz sarankan, atau mungkin Nabi atau menyarankan apa amalan-amalan khusus di malam Lailatul Qadar itu Ustadz?
Intinya malam qadar itu kan diisi dengan amaliyah ya, bukan bedum ya atau nonton bola, bukan ya. Isinya itu adalah amaliyah ritual karena ini betul-betul terkait dengan masalah ritualitas keagamaan. Yang pertama amaliyahnya itu sembahyang isya dan subuh berjamaah. Itu satu dulu. Ini pokok nih. Sembahyang isya dan subuh berjamaah berdua saja. Di rumah cuma dua, suami istri atau ada anak nggak sempat ke masjid, nggak apa-apa lah, oke. Dulu paling tidak subuh dan isyaknya berjamaah. Kita kan kemarin juga saya sampaikan, biar saya ulangi lagi. Nabi mengatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Barang siapa sembahyang isya berjamaah seolah-olah dia sembahyang setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah seolah-olah dia sembahyang semalam suntuk. Jadi ada juga momen tertentu yang diberikan Allah kepada umat beriman, tidak bisa semalam suntuk dia ibadat asal sembahyang subuh dan isya berjamaah. Nilainya itu sudah full, setengah semalam suntuk dan setengah malam semalam suntuk. Kemudian yang kedua tarawih. Tarawih itu tetap dilakukan. Jangan mentang-mentang malam Lailatul Qadar duduk aja menunggu tidak tarawih, jangan. Malah kalau perlu yang biasa 8 tingkatkan jadi 20. Kalau perlu sampai 36. Bapak-bapak tahu mazhab Maliki itu kalau sembahyang tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat, bukan 8, bukan 20, tapi 36 rakaat ditambah 3 witir jadi 39. Bahkan dalam perjalanannya amal ahli Madinah pernah melakukan sampai 40 rakaat tambah 3. Saking rajinnya lah. Kita yang 8 aja kan koler kalau orang enggak. Kenapa ceritanya? Maaf saya menyimpang dikit ya, nggak apa-apa ya menyimpang supaya ada penjelasan. Sejak zaman Nabi SAW tidak jelas berapa banyak orang sembahyang tarawih. Ada keterangan dari Aisyah mengatakan Nabi Muhammad SAW itu kalau salat malam, bukan tarawih namanya, salatul lail, itu 8 rakaat. Baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jangan tanyakan berapa lamanya beliau sholat, saking panjangnya. Bahkan ada yang mengatakan 1 rakaat itu 1 surah. Mulai dari Al-Baqarah, bayangkan Pak 2 juz lebih tuh. Itu 1 rakaat baru. Jadi Nabi itu panjang sekali sholatnya. Tapi kata Aisyah 8 rakaat. Baik dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian Nabi menganjurkan kepada orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan, wasanantu lakum qiyamahu. Aku mensunahkan kepada kalian supaya mengadakan sholat tarawih. Nah ini tarawih nih, muncul nih. Tarawih, faman samahu aqamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa puasa dengan baik dan benar, kemudian dia melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, nanti setelah selesai dia keluar dari dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih, suci, tidak ada noda titik pun lagi. Asal dua-duanya dilaksanakan gitu. Nah lalu kemudian mendapatkan informasi dari Nabi sabda Rasul yang sangat baik ini, sahabat pun berlomba-lomba melakukan salat malam. Sehingga di masjid itu kelihatan bervariasi. Tidak tahu berapa hitungannya. Karena Nabi hanya 3 kali ikut masuk ke masjid, selebihnya beliau di rumah. Kenapa di rumah? Beliau mengatakan aku takut nanti salat tarawih itu jadi wajib atau salat malam jadi wajib. Kalau aku tiap hari datang, beliau takut nanti tiba-tiba ada perintah Allah wajib, itu menyulitkan umatku. Aku nggak ingin umatku menjadi sulit. Ini sunnah aja. Silakan ditinggal nggak apa-apa, tapi yang baik dilaksanakan. Pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau lihat di Masjid Nabawi orang banyak-banyakan sholat, karena Nabi kan tidak membatasi tadi, asal sholat malam gitu aja. Jadi banyak-banyakan sholat dan kelihatan tidak rapi, nggak teratur. Umar ini kan orangnya kreatif ya, kreatif. Jadi kata beliau kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, aku lihat kalian ini sembahyang masing-masing satu-satu, tidak berjamaah. Dan jumlah rakaatnya pun bervariasi, nggak jelas berapa, tergantung kepada kekuatan masing-masing. Ini kurang indah dipandang. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita seragamkan saja?
ada 3 hal yang dilakukan oleh Umar. Yang pertama, kita lakukan berjamaah dengan 1 imam, maka seragam semua. Yang kedua, jumlah rakaatnya 20. Yang ketiga, kita laksanakan setelah salat isya. Biasanya dilaksanakan tengah malam Pak, habis jam 12 malam, karena ini salat malam namanya, belum tarawih waktu itu. Disepakati oleh seluruh sahabat, makanya disebut dalam istilah usul fikih ini namanya ijma' sahabi. Sahabat tidak ada yang membantah, maka seluruh sahabat laksanakan salat 20 rakaat. Dipimpin oleh Zaid bin Sabit waktu itu sebagai orang yang ahli di bidang Al-Quran. Seragam ini sudah semua seragam. Ini berlangsung sekian ratus tahun, kalau boleh ya, sekian ratus tahun ini berlangsung terus 20, tidak ada yang lain kecuali itu. Kemudian sebelum Imam Malik tentu saja, orang-orang Madinah punya kreasi yang lain. Madinah. Apa kreasinya? Ingin menyamai amaliyah orang Makkah. Di Mekah bapak-bapak sama 20 rakaat dia sholat, tetapi 4 rakaat istirahat. Maka lahirlah kata tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Jadi 4 rakaat istirahat, diam dulu. Tapi diamnya bukan diam begitu aja. Diam dari sholat, mereka manfaatkan untuk tawaf. Jadi 4 kali sholat, saya ulangi, 4 rakaat gitu, 4 rakaat sholat, tarawih dulu, istirahat dulu. Istirahat diisi dengan tawaf. Dalam 20 rakaat berarti ada 4 kali istirahatnya. Di rakaat keempat, rakaat ke-8, rakaat 12, rakaat 16, 20 selesai, tidak lagi tawaf. Orang Madinah merasa kalah dengan ibadat dengan orang Mekah. Ini orang Mekah enak, mereka isi istirahatnya dengan tawaf. Kita nggak bisa tawaf, Ka'bahnya nggak ada di Mekah, di Madinah. Ka'bah kan hanya 1. Bagaimana caranya supaya ibadat kita jangan kalah dengan orang-orang Mekah? Ulamanya pun kemudian berkumpul, mereka bersepakat 1 kali tawafnya orang Mekah kita ganti dengan 4 rakaat tarawih. Kita tidak istirahat, tapi kita ganti 4 rakaat. Maka 4 kali 4 kali tawaf 16 tambah 20, 36. Jadi 36 rakaat itu namanya amal ahli Madinah. Perbuatan orang Madinah, sembahyangnya 36 rakaat tarawihnya. Itulah yang dipakai oleh Imam Malik. Karena Imam Malik itu salah satu sumber hukum atau salah satu dalil hukumnya adalah amal ahli Madinah. Nah jadi yang kedua tarawih ya, amaliyahnya nih jangan ditinggal. Terserah apakah di rumah atau di masjid terserah. Tapi yang ketiga ini yang harus di masjid nih, iktikaf. Nah ini nggak bisa di rumah nih. Tidak ada sahaja kok iktikaf dalam rumahku karena Allah Ta'ala. Tidak ada itu. Iktikaf itu syaratnya harus di dalam masjid. Jadi beriktikaflah di masjid. Nabi sejak malam 21 sampai akhir, walaupun rumah beliau itu kan rumahnya kayak begini nih, itu pintu langsung ke rumah beliau. Beliau tidak di rumah, duduk di situ sampai akhir Ramadan. Jadi, nah sekarang masuk di dalamnya Lailatul Qadar, iktikaf di masjid. Persoalannya kita kada tahu malam apa gerang Lailatul Qadarnya. Gitu kalau akhirnya maka Nabi itu ngajarkan tiap malam beriktikaf di masjid beliau. Dia untung parak masjid rumah lah. Kayak apa mau masjid kada ada Pak? Dilanggar. Langgar tuh masjid tuh apa? Kita benar menyambat langgar. Semuanya masjid itu hanya tempat sujud. Langgar itu tempat sujud. Bahkan istilah langgar pun dipersoalkan. Karena ketika sembahyang dilanggar, boleh kada? Hah? Kada boleh kalau sembahyang kada boleh dilanggar. Siapa yang bikin itu? Makanya timbul kata lain, ada surau, ada musalla, macam-macam lah istilahnya. Itu. Jadi nggak apa-apa iktikaf, tapi yang paling bagus memang di masjid. Cuma kalau ada langgar nggak apa-apa, ada surau di masjid dan bagus. Niat nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid lillahi taala, saja aku beriktikaf dan masjid karena Allah Taala. Diam di situ. Yang kelima, 5 ke 4 kah? Berapa nih hitungannya nih? 4 lah, 4. Itu membaca Al-Quran banyak daripada malam biasanya. Kenapa? Karena awal Lailatul Qadar itu terjadi justru turunnya Al-Quran. Kemarin kita ceritakan tentang turun Quran sedintas ya.
Nah, ya, turun Quran itu disambut oleh kita dengan membaca Al-Quran. Kalau misalnya sebelum malam 21 kita dapat 1 halaman, paling tidak 2 halaman lah malam 21. Kalau bisa lebih alhamdulillah. Perbanyak baca Al-Quran, karena berkahnya Al-Quran itu tidak ada ukurannya lagi, saking besarnya lah. Kita akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya kalau orang dawam membaca Quran. Dawam itu apa? Konsisten dan continuous gitu membaca Al-Quran. Kemudian jangan lupa satu juga lagi, qiyamul lail, tarawih ya, tahajud ya gitu. Sebelum makan sahur bertahajudlah dulu. Bertahajud, apalagi kalau malam itu kan semalam suntuk bakal tidak tidur. Kalau misalnya kita nunggu Lailatul Qadar supaya diisi dengan amaliyah, jangan lupa dengan sembahyang tahajud. Berapa rakaat terserah saja, sesuai kemampuan kita masing-masing, tapi minimal 2 rakaat. Tapi kalau sudah witir setelah tarawih, jangan witir 2 kali. Nggak boleh ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi agama kita itu kan memberikan batasan bapak-bapak ya. Tidak full orang terus sholat siang malam, nggak boleh. Puasa sepanjang tahun nggak boleh, haram. Jangan dikira puasa terus tuh boleh, enggak. Paling tidak 5 hari tidak boleh puasa kita. Hari raya fitrah 1 hari, hari raya haji 1 hari, hari tasyrik 3 hari. Ini bukan dapat pahala, dapat dosa kalau kita puasa. Ini menunjukkan bahwa agama kita ngajarkan itu supaya kita jangan terkonsentrasi hanya satu aktivitas, ada yang lain. Sholat pun 5 kali haram, padahal sholat itu luar biasa nilainya. Tapi ada 5 waktu yang kita nggak boleh sembahyang. Hukumnya haram sembahyang itu, kecuali ada sebab. Yang pertama sesudah sholat subuh, makanya nggak ada sunat ba'da subuh, nggak ada, ba'da subuh nggak ada kan. Yang kedua saat matahari terbit, itu biasanya jam, kalau suruk itu sekitar sekarang jam 6:25 menit. Nah itu nggak boleh salat tuh. Kemudian yang ketiga, salat matahari persis di ubun-ubun. Jadi kalau kita berdiri, bayang-bayang kita nggak kelihatan karena sudah menyatu dengan kita, itu nggak boleh sembahyang. Nanti dulu. Makanya kawan-kawan yang pergi ke masjid hari Jumat, kalau bukan tahiyatul masjid, kebetulan di lapangan, jangan sholat, duduk aja, nggak usah malu. Daripada sembahyang dilarang. Nih tiba-tiba kita kayak di Masjid Nur di halaman ya, gitu. Oh ternyata persis sudah di atas kita, duduk aja. Kenapa? Karena tidak ada tahiyatul lapangan, yang ada tahiyatul masjid. Nah kalau ke masjid nggak apa-apa, sembahyang tahiyatul masjid boleh. Yang keempat itu pada sesudah sholat asar, nggak boleh ada sholat, kecuali ada sebab ya, misalnya ada jenazah yang disembahyangkan nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir persis matahari tenggelam. Jadi semua ada batasan-batasan seperti itu. Nah yang terakhir mungkin secara umum aja, setelah kita baca Quran, perbanyaklah zikir, salawat dan bacaan-bacaan yang disebut dengan istilah kalimatun thayyibah, kalimah thayyibah, yang digambarkan oleh Allah dengan sangat indah dalam Al-Quran itu. Alam tarakai padaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi izni rabbiha. Itu kalimat thayyibah itu. Kalimat thayyibah itu subhanallah, alhamdulillah, salawat masuk itu. Kemudian la ilaha illallah. Apa yang kita bisa baca, bacalah malam itu. Termasuk di dalamnya talabul ilm. Itu juga bagus. Jadi kalau misalnya kita tahu atau diperkirakan malam ini malam Lailatul Qadar, gimana kalau malam ini kita nggak usah tidur, adakan tausiah, adakan renungan, adakan bacaan Quran, semalam kita kumpul. Wah bagus, luar biasa. Paling tidak kita sendiri lah. Jadi termasuk majelis taklim itu bagus. Itu antara lain. Ya Ustadz, bisa disimpulkan nih Ustadz ya, ada amalan-amalan yang kita bisa lakukan di malam Lailatul Qadar. Di antaranya itu Ustadz, yang pertama ada sholat isya dan juga subuh berjamaah Ustadz ya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan iktikaf, dilanjutkan lagi dengan membaca Al-Quran, kemudian lanjutkan lagi dengan menghidupkan qiyamul lail, dan ditutup dengan membaca kalimat thayyibah dan juga thalabul ilmi Ustadz ya. Baik Ustadz, ini hal-hal yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar Ustadz. Nah ini
tentunya hanya bisa dilakukan beberapa orang Ustadz ya, seperti kita yang punya kesibukan di pagi hari, kemudian di malam hari kita tidak ada kesibukan. Nah, singkat Ustadz bisa dijawab terakhir kita dimasuki di sesi siang hari ini. Bagaimana Ustadz cara orang-orang yang memang dia ada punya kesibukan atau mencari nafkah di malam hari ini Ustadz? Dia pengen juga untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Ustadz. Sehingga kan kalau mereka kan tidak bisa untuk melaksanakan sholat ataupun juga iktikaf, sedangkan mereka ada punya kewajiban yang harus dipenuhi di malam itu. Bagaimana Ustaz? Ya, dulu kan kita pernah ya sering, bukan pernah lagi sering, saya berulang-ulang kali nyampaikan, ibadah itu kan tidak mesti hanya dalam bentuk ibadah mahdoh. Mahdah itu ritual, pakai kita sholat itu mahdah namanya. Tapi ada yang disebut ibadah ammah. Ibadah ammah itu ada ibadah yang umum. Ibadah umum itu semua kegiatan positif yang baik itu menjadi ibadah. Kita bekerja tuh bagus. Kita melaksanakan, ada satpam, maaf ya kawan-kawan dari satuan pengamanan, kena tugas malam. Apa hukumnya dia melaksanakan tugas? Wajib. Wajib berpahala enggak? Berpahala. Persoalannya hanya satu. Niat. Nah, jadi niatkan. Jadi kalau kita dapat tugas malam, misalnya bank kita misalnya ada kegiatan malam harus diselesaikan, pada pas malam Lailatul Qadar gimana saya nggak bisa Qiyamul Lail, masih bisa kok sempat ya. Baca Quran banyak, kerjaan banyak. Udah bismillahirrahmanirrahim, sahaja aku menunaikan kewajibanku karena Allah Ta'ala, itu aja sudah. Maka semua kita menghitung rekap segala macam itu adalah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati tetap kontak dengan Tuhan, ingat dengan Allah, itu disebut zikrullah. Pekerjaan kita pekerjaan tugas kantor. Karena tugas kantor adalah kewajiban, maka menunaikan kewajiban adalah ibadah. Tapi kalau nggak ada niat, sama aja puasa. Bapak-bapak hari ini puasa, niat nggak? Kalau nggak niat itu namanya mogok makan. Rukun puasa itu dua saja Pak. Pertama niat, yang kedua menghindari hal-hal yang membatalkan, itu aja dua. Kalau niatnya nggak ada rukun, tidak ada puasa. Ada orang sholat Allahu Akbar, luar biasa takbirnya, sampai kiri kanan kaget saking hebatnya, tapi nggak ada niatnya, ya batal lah, bukan sholat namanya. Zakat juga hati-hati yang ngeluarin zakat tuh, nah diniatin. Kalau tidak diniatin nggak sah zakatnya, jadi sedekah jadinya. Jadi niat ngeluarkan zakat, walaupun misalnya kalau kita tiap bulan diambil, diniatkan di awal untuk semua nggak apa-apa. Sama dengan bulan Ramadan, sahaja aku puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala, udah selesai. Cuma yang paling bagus tiap malam niat lagi. Sama orang haji nih, umrah nih, mana yang baru datang umrah nih? Mana siapa yang datang umrah siapa? Nggak ada ya datang umrah. Pak Patria ya semalam ya datang umrah. Nah, yang datang umrah itu coba lihat. Kita niat umrah di Bir Ali misalnya. Yang paling bagus setelah niat umrah, mau tawaf niat lagi tawaf. Ketika kita mau sa'i niat lagi sa'i. Ketika cukur niat lagi cukur. Loh, kalau lupa gimana Pak? Sah tidak? Sah saja, karena di awal kita sudah niat untuk umrah gitu. Tapi kalau ketika dia mau umrah, mau tawaf wada, nggak ada kaitan dengan pekerjaan terdahulu, putar 7 kali nggak ada niat, tidak sah. Maka ketika mau tawaf dia bismillahirrahmanirrahim, sahaja aku tawaf wada karena Allah Ta'ala, itu aja. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi maksud saya, usahakan dulu amaliyah ritual dilaksanakan. Kalau tidak, pekerjaan-pekerjaan kita jadikan sebagai ibadah, mengisi malam qadar. Catatannya satu, jangan ada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan. Itu catatannya. Jangan sambil kerja, sambil berselancar di dunia maya yang muatannya dosa misalnya. Baik Ustaz. Baik, itu kembali lagi kepada niat masing-masing Ustaz ya, bahwa memang kalau misalkan dia memang niat untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, tentunya dia juga akan mendapatkan juga bagian dari malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Baik Ustaz Hafiz, tentunya kita sudah tidak terasa sudah 30 menit berbincang-bincang Ustaz ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansari AZMA. Terima kasih sudah memberikan tausiah di siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh sobat Bangkalsel yang hadir secara langsung di kajian Islam Ba'da Zuhur dan juga yang nonton secara langsung di live YouTube Bangkalsel. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu kesempatan. Saya Sultan Yasfi selaku membawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.